Qala al-musannifu, berkata Syekh al-musannif, yakni penyusun kitab ini, yakni Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah. Al-faslur rabi', adapun ini adalah fasal yang keempat, fi bayani adadil ulumi, di dalam menjelaskan tentang bilangan-bilangan atau macam-macamnya ilmu. Fal ilmu zahiri, adapun ilmu yang zahir, ilmu yang nampak atau disebut sebagai ilmu umum lah ya. Lahusna asyara fannan, itu terdiri dari 12 fan ilmu. Bukan berarti 12 hanya 12-12-nya, tapi secara global ya. Karena dilihat dari materi TK itu bermacam-macam. Materi TK aja ada sekitar 8 macam materi. Kemudian meningkat ke SD itu ada 14 materi. Meningkat ke SMA ada 17 materi. Wah, segala macam ya. Dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan sekarang mulai marak bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Kemudian PPKN, IPS, biologi, kimia, penjas, kemudian seni, dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, bukan berarti bahwa ilmu itu hanya ada 12, tidak ya. Ilmu itu secara garis besar 12 fan secara zahir. Wa kadza, dan begitu pula ilmul batini, yang termasuk dalam ilmu batin. Lahusna asyara fannan, dalam ilmu batin terdapat 12 fan ilmu. Di pesantren saja dikenalnya 12 fan. Sorofna karagab, nahuna karau, manikna waswani, bal mantekna nges katetek, tafsirna nges kapelesir, kemudian takwilna sudah terampil dan lain sebagainya. Itu 12 fan, belum arud dan balaghah ya. Nah, itu hanya jenis-jenis saja. Artinya seorang santri yang mendalami ilmu di pesantren, dalam artian mendalami ilmu agama, itu minimal menguasai 12 fan ilmu. Yang ketika keluar pesantren makin banyak lagi ilmu gitu ya, itu minimalnya. Jadi dalam Sirrul Asrar, Tuan Syekh menyatakan bahwa fal ilmu zahir lahusna asyara fannan, wa kadza ilmul batin lahusna asyara fannan. Ilmu batin terdiri dari 12 fan, sebagaimana ilmu zahir ada 12 fan. Ini untuk menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Fakussima, kemudian dibagi itu ilmu-ilmu bainal awami, antara orang kebanyakan atau orang umum, wal khawas, dan orang yang khusus. Kemudian ada umum, ada khawas. Kalau dulu waktu kecil saya masih ingat tuh ya, ada pembahasan tentang Ramadan, ada Ramadan bagi awam, ada Ramadan bagi khusus katanya. Padahal khusus itu khawas dalam bahasa Arab. Nah, khusus memang diambil dari kata bahasa Arab juga, diserap, tapi bahasa aslinya adalah khawas. Awam kebalikannya adalah khawas. Maka yang lebih
Khusus lagi ada akhassul khawas. Kalau dulu mubalik dulu menyebutnya khususil khusus, padahal nggak ada itu ya bahasa Arab yang namanya khususil khusus. Itu sama artinya dengan kita melihat apa namanya kotak amal gitu ya. Kan biasanya apa itu tulisannya? Amal jariah ya. Amal jariah ya, amal jariah. Padahal pasangan kata amal itu adalah amal solih, amal solih ya. Kemudian kalau jariah bagaimana? Jariah itu sodakoh, sodakotun jariah, bukan amal jariah tapi sodakoh jariah. Kalau amal jariah mah itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Dikira-kira ya. Akhirnya orang Indonesia nggak paham apa itu amal jariah. Orang Arab sendiri seserian ngedengar kalimat amal jariah ya, karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau pasangan jariah itu pasti sodakoh, karena ada sodakoh yang mandap, ada sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu sodakoh yang apabila kita menginfakkan harta kita, maka pahalanya akan mengalir. Jariah, jaro yajri jariyatun. Nah, maka selama harta kita diinvestkan kepada yang kita tuju, entah itu bikin jembatan, bikin jalan, bikin masjid, bikin madrasah, bikin TPA, bikin segala macam untuk fasilitas umum, maka selama jariah tersebut bermanfaat untuk umum, selama itu pula pahalanya akan mengalir. Berapa lama? Ya, selama itu, selama bermanfaat. Kali berapa orang tuh yang biasanya hadir? Misalkan yang hadir itu 100 orang, maka sehari-harinya kita mendapatkan transferan pahala passive income dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak orang yang hadir pada majelis itu. Sebanyak orang yang menggunakan majelis tersebut, entah itu 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, maka selama itu pula kita mendapatkan pahala sedekah jariah gitu ya. Sedekah jariah. Kalau nimbang-nimbang pahala, apakah lebih baik sedekah saja atau sedekah jariah? Ya, kalau nimbang-nimbang pahala mah mendingan sedekah jariah ya. Tapi kalau kejarannya ridho dan rahmat Allah, mana saja yang ada kesempatan untuk bersedekah, bersedekahlah. Seperti halnya, mohon maaf ya, ada suatu majelis misalkan ya, majelis tafsir lah ya, majelis tafsir kita bersedekah misalkan 50.000 lah ya, 50.000. Kemudian majelis tersebut ternyata habis untuk konsumsi misalkan ya, untuk konsumsi paling bisa bertahan berenergi orang yang memakannya 1 hari penuh lah ya, 1 hari penuh. Maka pahala orang yang mendapatkan dari sedekah tersebut hanya 1 hari. Tapi jangan dibilang bahwa Allah mah tidak mengetahui. Padahal kalau dari segi sedekah mendingan sedekah jariah, tidak bisa seperti itu ya. Allah Maha mengetahui. Bisa jadi orang yang ngaji di majelis tafsir tersebut itu pahalanya bahkan lebih mengalir daripada sedekah jariah yang lainnya. Kenapa? Karena digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan, ilmu itu untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan diamalkan untuk orang lain, sehingga berantai, terus ternyata sampai ke anak cucu pun masih bermanfaat akan ilmu tersebut. Maka kita wallahu a'lam ya, apakah lebih baik sedekah saja ataukah sedekah jariah? Tapi kalau kejarannya ridho dan rahmat Allah, mana saja yang ada kesempatan untuk bersedekah, sedekahlah seperti itu ya. Tidak usah ngitung-ngitung bagaimana nih harusnya pahala saya mengalir, tapi kok ini hanya cuma 1 hari gitu ya. Tidak bisa ya.
Pokoknya mah di mana ada kesempatan untuk bersedekah, maka disitulah tanam investasi kita. Insya Allah manfaatnya akan dirasakan di akhirat, bahkan bisa jadi di alam dunia pun akan terasa manfaatnya, insya Allah. Wal khawas, dan dibagi pula kepada orang-orang yang khusus, bahkan wa akhassul khawasi, orang yang lebih khusus di antara orang-orang yang khusus, ala qadril isti'dadi, menurut kemampuan masing-masing. Jadi yang ilmu 12 itu, ilmu zahir ada 12 fan, ilmu batin ada 12 fan, itu menurut kemampuan masing-masing. Ya, dan itu bukan berarti ilmu itu hanya ada 12-12-nya saja. Jadi ada 24 macam ilmu pengetahuan, tidak ya. Itu mah secara garis besar. Fal ulumu, maka ilmu-ilmu yang beraneka macam tersebut hasiratun, dibagi fi arba'ati anwa'in, ke dalam 4 macam ilmu. Di antara ilmu-ilmu yang utama untuk dipelajari itu sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar dan diriwayat oleh Imam Muslim, yang menyatakan bahwa ya Muhammad akhbirni anil iman, kemudian ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Betul ya, anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahu kepada saya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Lalu Rasulullah menjawab tentang pertanyaan tersebut, yang dijawab dengan pertanyaannya jawabannya tertuju kepada orang yang bertanya tersebut, yakni Malak Jibril. Ternyata yang bertanya itu Malak Jibril, tapi di hadapan para sahabat semuanya. Subhanallah ya. Kalau dalam bahasa Sunda ini dikenal dengan istilah ngoyakeun bari mulungan. Kayaknya pada ini tahu ya. Ngoyakeun itu ya menggetarkan pohon, misalkan pohon apel, pohon duren, pohon mangga dan lain sebagainya. Ngoyageun bari mulungan, menggetarkan pohon tersebut, yang diharapkan pohon itu jatuh pada berjatuhan, kemudian diambil-ambil. Nah, begitu pula Rasulullah SAW menggunakan metode tanya jawab, yang Allah mengutus Malak Jibril untuk bertanya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab pertanyaan tersebut ketika di hadapan para sahabat. Subhanallah ya. Para sahabat dan Rasulullah SAW sering bermunasabah, sering bermulazamah, berkumpul untuk membahas tentang ilmu pengetahuan. Biasanya Rasulullah SAW setiap ba'da sholat, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, selalu berkumpul, dan para sahabat tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan tidak terpaksa sama sekali. Dalam keadaan terpaksa itu maksudnya bahwa bahwa para sahabat punya keperluan mendesak, seperti halnya keperluan keluarga atau kebelet pengen ke belakang gitu ya. Nah, baru bertinggalkan. Tapi selama Rasulullah ada di majelis tersebut, ada di Masjid Madinah, para sahabat tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW untuk mendengarkan ilmu pengetahuan. Nah, di antaranya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang di situ turunannya adalah bahwa Islam itu ternyata bunyal Islamu ala khamsin, dibangunnya Islam terdiri pada 5 rukun. Pertama, sholat, syahadat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Ya, itu ibadah semua, tidak mungkin
mencapai suatu ibadah yang baik dan benar tanpa ilmunya. Ilmunya apa? Masih ingat? Ilmu supaya kita bisa mempelajari dengan baik dan benar perihal ibadah, itulah dia namanya ilmu fikih. Kemudian tentang iman, Rasulullah menjawab antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa malaikatihi wa birusulihi wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6 dan keimanan tersebut tidak mungkin akan kokoh kalau seandainya tidak ditopang dengan ilmunya. Apa itu ilmunya? Tiada lain dan tiada bukan ilmu tentang keimanan, itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid untuk memperkokoh keimanan seseorang, wabil khusus apalagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka istilah tauhid itu diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan seesak-esaknya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubaidnya, bahwa awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Yang pertama kali wajib diketahui oleh manusia adalah mengetahui Allah dengan seyakin-yakinnya. Maka cara untuk mengetahui bahwa Allah harus diyakini, Allah menguasai seluruhnya, Allah berkuasa atas segala sesuatu, itu ranahnya ranah ilmu tauhid, ya. Kemudian yang ketiga, Malak Jibril bertanya, wa akhbirni 'anil ihsan. Ya Rasulullah, terangkan pula kepada saya apa itu yang dimaksud dengan ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketahuilah wahai sahabat, bahwa ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah, namanya juga seolah-olah ya, seakan-akan, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Namun kalau seandainya engkau belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tentunya di sini bukan dengan ainul basirah, tapi bukan dengan mata kepala, tapi dengan ainul basirah, dengan mata batin. Ya, melihat Allah itu merasakan kehadiran Allah. Jadi kalau melihat Allah tidak mungkin. Tidak ada manusia selain Nabi Muhammad SAW yang pernah bermulazamah, bahkan bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucap, dalam setiap gerak, bahkan dalam setiap langkah dan perbuatan, itu adanya di dalam ilmu tasawuf. Cuma sayangnya gitu ya, antara tauhid, fikih dan tasawuf, kira-kira mana ilmu yang jarang dibahas? Jarang dibahas ya. Salahnya satu, yaitu ilmu tasawuf. Kalau fikih dan tauhid, wah, insya Allah semua para mubalik menyampaikan ilmu tauhid dan tasawuf. Tauhid dan fikih. Cuma ketika masuk ranah tasawuf, banyak yang seolah-olah belum saatnya disampaikan kepada masyarakat. Padahal itu adalah bagian dari ilmunya Allah yang dititipkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan. Kenapa tidak tersampaikannya ilmu tasawuf ini? Mungkin ya, mungkin karena tasawuf itu dianggap ekstrim. Karena dalam hadisnya Rasul pun menyatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kita beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Coba bayangkan, ada nggak di antara para hadirin atau tetangga atau handai tolan yang pernah melihat Allah? Tidak kan ya? Sudah pasti tidak. Karena Nabi pun membahasakan ka'annaka. Mungkin karena keekstriman bahasa ini dianggaplah oleh sebagian para ulama belum saatnya untuk menyampaikan tasawuf ya. Kalau begitu bagaimana tasawuf akan terpelajari oleh masyarakat? Wong membicarakan, mendiskusikan saja agak tabu gitu ya. Padahal biarlah masyarakat yang menilai bagaimana tentang tasawuf ini penting ataukah tidak, atau sangat penting. Bagi saya mah sangat penting, sepenting mempelajari tauhid dan fikih gitu ya. Nanti itu ada bab tersendiri ya, insya Allah akan saya bahas lebih jelas lagi di dalam bab yang membahas tentang tasawuf. Kemudian kebagi yang 4 itu yang mana saja katanya? Yang pertama al-awwalu zahirus syariati, zahirnya syariat, zahir. Yang pertama itu ilmu zahir yang disebut juga dengan ilmu syariat, yang minal amri wan nahyi, terdiri dari uraian antara perintah dan larangan. Maka syariah ini disebut juga dengan ilmu fikih, karena fikih itu membahas tentang bahwa ini haram, bahwa ini wajib, bahwa ini makruh, bahwa ini mubah ya. Maka berkutat dengan tentang hukum-hukum tersebut. Maka wasairul ahkam, dan sesisanya tentang bagian hukum-hukum yang kebanyakan tentang amri dan nahyi, perintah larangan, perintah larangan, perintah larangan, gitu ya. Namanya juga fikih. Contoh-contoh. Kalau kita berzikir di dalam toilet, bagaimana hukumnya? Gimana? Bingung ya. Berzikir di dalam toilet boleh tidak? Ya. Tidak, dengan jelas tidak ya, santri PPTQ itu. Nah, berzikir di dalam toilet kan saya tidak menyebutkan apakah di dalam hati atau bukan ya. Yang jelas berzikir di dalam toilet. Nah, maka hukum di dalam syariat itu pasti terlarang, haram mengucapkan zikir di dalam toilet. Kenapa? Zikir itu sesuatu atau ucapan-ucapan suci, sedangkan toilet sesuatu atau tempat untuk najis-najis, betul ya? Nah, itu uraian tentang fikih, karena fikih itu menghukumi yang zohir-zohir. Tapi apakah fikih mengurusi tentang urusan batin? Kan tidak ya. Maka kalau berzikir walaupun di toilet dengan menggunakan kolbu, seperti halnya biasa aja kita aktivitas di toilet apa sih ya, segala macam lah ya. Tapi kolbunya senantiasa mengingat Allah, tidak diucapkan ya ini ya, karena lafaz Allah itu yang saya terima itu hanya diucapkan oleh kolbu, tak 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 tak, Allah 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 Allah. Sementara mulut kita diam saja, lagi gosok gigi gitu ya, tapi kolbu kita mendengungkan lafaz Allah. Boleh tidak? Itu nggak boleh itu ya. Dengan serta-merta menjawab boleh, karena zikir dengan kolbu itu urusan fikih bukan? Tidak, betul ya, itu urusan tasawuf. Walaupun amaliyahnya amaliyah zikrullah, sedang beribadah,
tapi ilmu yang membahas tentang zikir melalui qalbu itu adalah ilmu tasawuf. Ya, gitu ya. Sudah paham semuanya ya. Ini kadang saya mendapat pertanyaan yang aneh. Masa katanya zikir koi di toilet, pas abuh di tempat ke kamu berzikir katanya. Tidak menjadi masalah kalau seandainya diucapkan oleh qalbu, tidak dengan lisan, gitu ya. Yang pertama syariat, yang terdiri dari al-amru wan nahyu wasairul ahkam, minal amri wan nahyi wasairul ahkam, dari perintah dan larangan. Perintah itu berupa ibadah, larangan berupa sesuatu yang haram. Wathani, adapun yang kedua batinuha. Kalau tadi ilmu zahir, yang kedua disebut dengan ilmu batin. Tapi zahir syariah, yang kedua ini batin syariah. Apa itu batin syariah? Di dalam syariah pun ada batiniyahnya. Seperti tadi zikir di dalam toilet ada qalbunya, maka itu adalah syariat tapi berkaitan dengan batin. Syariat berkaitan dengan batin. Wa yusamma, dan dinamakan batinuha, batin-batinnya syariat itu ilmu tariqati, disebut dengan ilmu tariqah. Apakah tariqah itu amaliyah ataukah ilmu? Dua-duanya. Tanpa amal, ilmu tariqah tidak akan cemerlang, dan tanpa ilmu maka tariqah tidak akan kuat. Maka disinilah berlaku tentang apa yang dikalamkan oleh Syekh Ibn Ruslan, wa kullu man bi khairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma nu amal jeung ilmuna amal nateh ditolak diterima. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW, al ilmu bila amalin kasyajar bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi antara ilmu dengan amal itu ibarat dua sisi mata uang, saling membutuhkan dan saling memerlukan, tidak mungkin terpisah dua-duanya. Betul ya? Kalaupun toh seandainya terbuka yang koin gambar burung, maka yang gambar angkanya tetap menyatu dalam koin tersebut, tidak mungkin terpisah, gitu ya. Ini kaitannya dengan syariat zahir dan syariat batin. Kalau syariat zahir itu mengurusi tentang hukum-hukum, perintah dan juga larangan. Sedangkan syariat batin itu dinamakan ilmu thariqah. Dari thariqah itu suatu ilmu, ya suatu amal. Kenapa suatu ilmu? Karena ilmu thariqah ini disebut dengan batiniyah. Bahkan menurut Kiai Wahfiuddin Wakil Talqin Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, bahwa banyak ilmu-ilmu, salah satunya diantaranya ilmu tasawuf, yang tidak akan difahami tanpa diamalkan. Jadi ketika beliau suatu saat beliau di Amerika ya, pas pulang, kemudian sebelum ke Amerika beliau banyak bersahabat dengan orang luar, terutama orang Amerika dan orang Jerman. Suatu saat mengantarkanlah sahabatnya orang Jerman, karena tidak enak dengan sahabatnya, ya akhirnya beliau tahulah ke Pangresa Abah Anom gitu ya, untuk ditalkin.
Bahkan padahal beliau tahu Abah Hanum ini menurut beliau gitu ya. Menurut beliau karena beliau amaliyahnya itu menurut beliau gitu ya. Saya ini berasal dari Wahabi katanya. Jadi ketika teman saya mengantarkan ke Suryalaya, ngapain katanya, bid'ah katanya. Tapi karena nggak enak, jauh-jauh datang dari Jerman, yuk akhirnya saya nganterin aja ke Suryalaya. Setelah ditalkin, pas mau ditalkin, yakin ini beliau nggak ngerti, nggak paham katanya. Akhirnya ditalkin lah beliau. Tapi ketika Pangresa Abah berbicara dengan bahasa Sunda, kenapa ini teman saya menangis katanya? Saya diem aja katanya. Nggak ikut talkin Pak Wafin. Ketika sudah selesai proses talkin, kalau bahasa kita mah, kenapa ente menangis? Subhanallah katanya. Pangresa Abah itu luar biasa ya. Bahasa Jermannya fasih sekali katanya. Terbelalak lah Kiai Wahyudin. Akhirnya karena semakin penasaran, bulan depannya beliau datang sendiri ke Suryalaya, minta ditalkin oleh Pangresa Abah. Dan subhanallah, hari itu dia merasakan sesuatu yang aneh. Yang dulunya saya menganggap bahwa zikir keras itu adalah bid'ah, pas dirasakan, ternyata enak ya, sampai ke rumahnya semakin tenggelam dalam kenikmatan. Ini teh bid'ah, tapi kok nikmat katanya, nikmat bid'ah, diteruskan saja. Tapi sebelumnya beliau memborong buku-buku tuh banyak, ada satu lemari lah gitu khusus tentang tasawuf dan tarekat. Namun semakin saya pelajari itu buku-buku tentang tarekat dan tasawuf, semakin puyeng saya dibuatnya. Kemudian saya datang lagi ke Suryalaya katanya. Bah, ini kok saya semakin puyeng bah katanya. Puyeng apanya? Saya setiap hari awalnya nikmat, tapi kenapa semakin saya pelajari, semakin saya puyeng. Saya tidak paham sama sekali tentang tarekat itu. Kata Pangresa Abah, sudah tutup dulu bukunya, amalkan dengan ikhlas. Maka beliau langsung mempraktekkan. Pulang dari Suryalaya ke Jakarta, ditutup itu pintu-pintu, dikunci, bahkan buku-buku tentang tasawuf tidak disentuh sama sekali. Yang ada hanya zikir. Tak. 2 bulan kemudian datang lagi ke Suryalaya. Bah, betul bah. Ketika saya mempelajari dari buku-buku dan kitab-kitab tentang tasawuf, saya makin puyeng. Tapi ketika saya belajar zikir, semakin lama semakin belajar pikir, semakin mulai masuk dan mulai faham ilmu-ilmu tentang ketasawufan. Jadi ada ilmu yang secara zahir harus kita baca, seperti tadi syariah, fikih, tauhid dan lain sebagainya. Ada juga ilmu yang hanya bisa dipahami kalau kita mengamalkan. Subhanallah ya. Ribuan kitab, jutaan huruf, bahkan jutaan rekaman suara dan lain sebagainya tidak akan mampu untuk lebih memahamkan kecuali dengan mengamalkan. Itu ya. Maka para penzikir semakin lama tenggelam dalam zikirnya, semakin paham dia tentang tasawuf. Tapi kalau tidak diamalkan, ya seolah-olah ada tameng lah gitu ya. Nantilah insya Allah akan dipahami sendiri lah ya. Apalagi kalau ada kesempatan kita diskusi kenapa ilmu dan amal di dalam thariqah itu seolah-olah bertentangan. Bukan bertentangan ta'arud, bukan, tapi kenapa khusus untuk thariqah ilmunya hanya bisa difahami melalui zikrullah dengan amaliyah, karena innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Allah Subhanahu wa taala sang pemilik nur cahaya hikmah. Allah menghidupkan hati yang sudah mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardhal maitata bima'il matar. Sebagaimana Allah menggemburkan tanah yang sudah gersang
hanya dengan percikan air hujan gitu ya. Maka cahaya hikmah itu yang seperti apa? Tentu yang saya pahami adalah cahaya zikir yang bersilsilah gitu ya. Nantilah insyaallah kita akan diskusi lebih lanjut ya. Watsalitsu, adapun yang ketiga, batinut thariqati, batinnya thariqah. Subhanallah ya. Ada syariah zahir, ada syariah batin. Ada batin thariqah, wa yusamma, dan dinamakan batinnya thariqah itu ilmul ma'rifati, dengan ilmu ma'rifah. Jadi inti dari thariqah adalah ma'rifah. Itu batinnya thariqah adalah ma'rifah. Ma'rifat, mengenal Allah. Ma'rifah memang diambil dari kata arafa ya'rifu, arafatan ma'rifatan, mengenal. Tapi kalau dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu ma'rifah itu ma'rifatullah, khususiyahnya mengenal Allah ya. Warabi'u, dan adapun ilmu yang keempat itu adalah abtanul bawatini, yang lebih batinnya dari batin, wa yusamma, dan dinamakan abtanul bawatin itu. Abtanul bawatin itu adalah ilmul haqiqati, ilmu hakikat. Subhanallah ya. Jadi ada syariat, ada thariqat, ada ma'rifah, ada hakikah. Kalau syariat itu zahirnya, kemudian ada zahir syariat, batin syariat dinamakan dengan thariqah, kemudian batin thariqah disebut dengan ma'rifat, dan abtanul bawatin itu adalah hakikat ya. Subhanallah. Wala budda, dan tidak mesti, dan mesti. Wala budda, dan tidak boleh tidak, artinya mesti atau harus atau wajib atau lazim, min husuliha, dari menguasai seluruhnya tentang keilmuan tersebut, kulluha, seluruhnya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyari'atu syajaratun, bahwa syariat itu laksana pohon. Kemudian wat tariqatu aqzanuha, wat tariqatu aqzanuha, dan tariqah itu adalah cabang dari pohon itu sendiri. Wal ma'rifatu awraquha, sedangkan ma'rifat adalah daun-daunnya. Wal haqiqatu asmaruha, dan hakikat, sedangkan hakikat itu adalah buahnya gitu ya. Ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait syariah. Sedikit lagi, wal Qur'anun, dan adapun Al-Qur'an, jami'un bi jami'iha, sudah mengumpulkan, merangkum semuanya itu, biddilalati, dengan hurufnya, wal isyarati, dan isyarah, tafsiran, secara tafsir, wa ta'wilan, maupun ta'wil. Jadi semuanya itu ada dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah inti dari segala ilmu pengetahuan yang